Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Subairi, Prodi Perbankan Syariah, kelas D. Mari kita langsung ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang perencanaan audit, langkah audit, dan prosedur analitis. Seperti itu. Di sini saya sebagai materi pertama, yaitu akan menjelaskan perencanaan audit. Pertama, dari definisi audit, yaitu audit adalah proses yang dilakukan oleh seorang auditor di mana untuk mendapatkan bukti yang akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Proses audit ini dilakukan untuk menyetarakan derajat kewajaran aktivitas ekonomi suatu entitas tersebut apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak melaporkan hasilnya kepada para pihak yang berkepentingan, seperti itu. Perencanaan audit ini adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor yang dilakukan untuk perencanaan audit awal sampai dengan pengembangan rencana audit, dan program audit menyeluruh variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit, seperti itu. Selanjutnya yaitu alasan auditor melakukan perencanaan, antara lain untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup, untuk menetapkan biaya audit yang layak, dan yang ketiga itu menghindari salah satu pengertian dengan klien, seperti itu. Jadi di sini adalah 3 alasan mengapa auditor perlu ada yang namanya perencanaan, seperti itu. Sebelum melaksanakan pekerjaan audit, terlebih dahulu auditor internal harus menyusun rencana audit secara sistematis. Rencana audit tersebut berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan audit. Yang kedua yaitu dasar menyusun anggaran. 3, alat untuk memperoleh partisipasi manajemen. 4, alat untuk menetapkan standar. Yang kelima, alat pengendalian dan bahan pertimbangan bagi akuntan publik yang diberi penugasan oleh perusahaan, seperti itu. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam merencanakan audit, masalah yang berkaitan dengan bisnis suatu usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut, metode yang digunakan satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi. Selanjutnya, menetapkan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, mempertimbangkan awal tentang materialitas dan tujuan audit. Pos laporan keuangan ini memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh yaitu kondisi yang memerlukan perluasan dan pengubahan pengujian audit. Dan yang ke-8 yaitu sifat audit dilaporkan dan diserahkan kepada pemberi, seperti itu. Penyelesaian audit dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu 1. Systemic selection, 2. Ad hoc audit, 3. yaitu audit request. Jadi ketiga audit ini merupakan yang dapat dilakukan oleh auditor, seperti itu. Fase pertama dari proses audit terkait dengan perencanaan audit adalah memutuskan apakah yang menerima klien baru atau terus melayani klien yang lama. Di sini prosedur yang dapat mengevaluasi klien baru adalah memperoleh dan meninjau informasi keuangan yang ada. Yang kedua yaitu menanyakan kepada pihak ketiga seperti pihak bank, pengacara, supplier mengenai beberapa informasi terkait dengan integritas dan reputasi manajemen klien. Mengkomunikasikannya dengan auditor sebelumnya sebagaimana seharusnya oleh standar auditing mengenai apakah terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi sesuai prosedur audit atau masalah penting lainnya.
Yang keempat itu mempertimbangkan apakah klien baru memiliki beberapa keadaan yang memerlukan perhatian khusus atau menunjukkan risiko bisnis atau risiko audit yang tidak biasanya gitu. Mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, memahami syarat penugasan ditetapkan oleh klien, menentukan apakah KAP dapat bertindak independen dengan klien dapat memberikan jasa keinginan klien baru. Yang 8, menentukan apakah KAP memiliki keahlian pengetahuan teknis khusus tentang industri klien agar dapat melaksanakan penugasan secara baik, dan menentukan apakah penerimaan klien baru tersebut tidak melanggar perilaku profesional. Selain itu, rencana audit harus disusun dan didokumentasikan dengan baik meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua yaitu review atas file audit. 3, menyeleksi tim audit. Keempat, komunikasi pendahuluan dengan audit dan pihak lain yang berkepentingan. 5, mempersiapkan program audit pendahuluan. 6, merencanakan laporan audit. 7, persetujuan atas program audit dari kepala bagian audit internal. Mungkin hanya itu materi dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimatus Zahra. Saya di sini sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang langkah audit. Langkah audit. Langkah audit di sini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, memahami hasil audit. Dan yang terakhir, tindakan perbaikan. 4 langkah tersebut mengadopsi dari model PDSA yaitu Plan to Study Act yang dipopulerkan oleh Deming. Audit sistem manajemen kualitas dapat mengikuti dari 4 langkah tersebut. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan di sini menghimpun pemahaman bisnis klien dan industri klien. Penghimpunan pemahaman bisnis dan industri klien di sini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perencanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien yang perlu dipahami oleh auditor yaitu jenis bisnis dan produk klien, lokasi dan karakteristik operasi klien, seperti metode produksi dan pemasaran, jenis dan karakteristik industri. Hal ini menentukan sensitivitas bisnis klien terhadap perubahan kondisi ekonomi. Kemudian, melakukan prosedur analitis yang merupakan pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan-hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Kemudian, menilai risiko audit yang mana harus mempertimbangkan risiko audit dalam melakukan perencanaan audit. Risiko audit di sini merupakan risiko tidak diketahuinya kesalahan yang dapat mengubah pendapat auditor atas suatu laporan keuangan yang diaudit. Nah, pada tahap ini, auditor melakukan identifikasi terhadap tujuan atau sasaran organisasi. Pernyataan tujuan ini dapat mempertegas fokus audit. Mengikuti pertanyaan tujuan ini, perencanaan audit dapat mengidentifikasi dengan 5W plus 1H. Who, siapa, what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana, berkaitan dengan objek audit. Kemudian yang kedua, pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit di sini diawali dengan suatu pertemuan pendahuluan auditor dengan berbagai pihak yang berwenang untuk membahas tentang ruang lingkup audit, tujuan, jadwal pelaksanaan, dan rancangan kertas kerja atau KKA. Prosedur audit di sini diawali dengan mereview atau memeriksa proses, produk, atau sistem. Prosedur audit di sini melibatkan wawancara dan investigasi untuk mengembangkan temuan yang didapat serta evaluasi untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Nah, selama mereview proses di sini, auditor mendokumentasi berbagai temuan auditnya dalam KKA, yang nantinya akan disajikan dalam ringkasan umum yang akan dibahas pada pertemuan akhir dengan berbagai pihak terkait.
Nah, dalam waktu yang singkat, kemudian auditor di sini menyajikan laporan tertulis yang mencatat tentang temuan-temuan audit, kesimpulan audit, dan rekomendasi yang diberikan. Yang ketiga, memahami hasil audit. Hasil audit menyajikan informasi tentang kekuatan, kelemahan, dan beberapa bagian yang membutuhkan peningkatan dalam organisasi audit. Laporan hasil audit yang disampaikan auditor memuat kesimpulan hasil audit yang didukung bukti atau temuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan atau perbaikan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Sebagai respon terhadap laporan audit, pihak-pihak yang terkait kemudian mengembangkan rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Dan yang terakhir, tindakan perbaikan. Nah, pada tahap ini, organisasi didampingi oleh auditor dengan mengimplementasikan rencana tindakan perbaikan yang telah ditetapkan. Hal ini untuk memastikan bahwa rekomendasi dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dan didukung dengan rencana tindakan perbaikan oleh pihak terkait dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan peningkatan yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Ayunabila Al-Jufri dari Program Studi Perbankan Syariah kelas D semester 6. Di sini saya dari kelompok 2 sebagai pemateri ketiga atau pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang prosedur analitis. Jadi, dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bisnis klien yang memungkinkan auditor mengidentifikasi dan juga memahami peristiwa, praktik, serta transaksi yang menurut auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan audit. Nah, tingkat pengetahuan atas suatu penugasan tersebut juga mencakup pengetahuan secara umum tentang industri dan juga ekonomi yang menjadi tempat beroperasinya entitas klien, serta pengetahuan yang lebih khusus tentang bagaimana entitas klien tersebut beroperasi. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan tentang prosedur analitis, mari kita simak video berikut ini. Jadi, prosedur analitis merupakan bagian penting dalam proses audit yang terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan yang satu dan data keuangan lainnya, atau antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis dapat memfasilitasi audit yang efektif dengan membantu auditor memahami bisnis klien, mengidentifikasi isu audit yang mungkin tidak tampak, menyediakan bukti audit, dan membantu dalam evaluasi hasil audit. Selanjutnya mengenai tujuan dari prosedur analitis. Yang pertama yaitu prosedur analitis awal, yakni digunakan untuk membantu auditor memahami dengan lebih baik mengenai bisnis klien dan untuk merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Dan ini membantu auditor untuk mengidentifikasi hal-hal signifikan yang nantinya memerlukan perhatian khusus dalam penugasan. Misalnya, perhitungan perputaran persediaan sebelum pengujian harga persediaan yang dilakukan dapat menunjukkan kebutuhan terhadap perhatian khusus selama pengujian tersebut. Prosedur analitis yang dilakukan dalam tahap perencanaan biasanya menggunakan data agregat, data kecanggihan, luas, serta penetapan waktu prosedur bervariasi di antara klien. Yang kedua, prosedur analitis substantif, yakni digunakan sebagai prosedur substantif untuk memperoleh kejelasan mengenai asersi tertentu yang berkaitan dengan saldo akun atau kelompok transaksi. Nah, pengujian ini seringkali dilakukan dalam hubungannya dengan prosedur audit lainnya. Misalnya, bagian setiap polis asuransi dibayar di muka dapat dibandingkan dengan polis yang sama untuk tahun sebelumnya sebagai bagian dari pengujian atas asuransi dibayar di muka. Yang ketiga yaitu prosedur analitis akhir.
Prosedur analitis akhir ini digunakan sebagai review menyeluruh atas informasi keuangan dalam tahap review akhir audit. Nah, pengujian semacam itu berfungsi sebagai review akhir atas salah saji yang material atau masalah keuangan dan membantu auditor mengambil pandangan objektif akhir pada laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya yaitu prosedur analitis yang diterapkan dalam perencanaan audit umumnya menggunakan data gabungan yang digunakan untuk pengambilan keputusan di tingkat atas. Lebih lanjut, kecanggihan, lingkup, dan saat audit yang didasarkan atas pertimbangan auditor dapat berbeda tergantung atas ukuran dan kerumitan klien. Untuk beberapa entitas, prosedur analitis ini dapat terdiri dari review atas perubahan saldo akun tahun sebelumnya dengan tahun berjalan dan dengan menggunakan buku besar atau daftar saldo, tahap awal yang belum disesuaikan. Sebaliknya, untuk entitas yang lain, prosedur analitis mungkin meliputi analisis laporan keuangan triwulan yang ekstensif. Pada kedua keadaan tersebut, prosedur analitis yang dikombinasikan dengan pengetahuan auditor tentang bisnis menjadi dasar dalam menentukan permintaan keterangan tambahan dan perencanaan yang efektif. Walaupun prosedur analitis yang diterapkan dalam perencanaan audit seringkali hanya menggunakan data keuangan, tetapi kadangkala informasi non-keuangan yang relevan juga dipertimbangkan. Misalnya, jumlah karyawan, luas ruang penjualan, jumlah barang yang diproduksi, dan informasi serupa lainnya yang mungkin membantu dalam mencapai tujuan prosedur. Selanjutnya, jadi kegunaan prosedur analitis ini sebagai bukti audit sangat tergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat. Nah, auditor dapat membandingkan data klien dengan data industri, data periode sebelumnya yang serupa, hasil yang diperkirakan klien, hasil yang diperkirakan auditor, dan hasil yang diperkirakan berdasarkan data non-keuangan. Selanjutnya, ada pun beberapa jenis prosedur analitis. Yang pertama, berbagai prosedur analitis akan memungkinkan auditor untuk membandingkan data klien dengan data serupa dari satu atau lebih periode sebelumnya. Misalnya, beberapa contoh yang paling umum adalah membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya, atau menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu kebanyakan perusahaan menyiapkan anggaran keuangan maupun anggaran operasional. Anggaran merupakan pernyataan kuantitatif dari suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu. Anggaran meliputi aspek keuangan maupun non-keuangan dari operasi yang direncanakan. Anggaran pada suatu periode merupakan pedoman untuk melakukan operasi selama periode anggaran yang bersangkutan. Anggaran keuangan mengukur ekspektasi manajemen yang berkaitan dengan pendapatan, posisi keuangan, dan juga arus kas. Hal-hal yang mendasari anggaran keuangan tersebut adalah anggaran non-keuangan seperti unit yang diproduksi atau dijual, jumlah karyawan, dan juga jumlah produk baru yang ditawarkan ke pasar. Karena anggaran merupakan ekspektasi klien selama periode berjalan, auditor perlu memeriksa perbedaan yang signifikan antara hasil aktual dan yang dianggarkan. Karena pada bagian ini dapat mengandung salah saji yang potensial. Yang ketiga yaitu perbandingan umum lainnya antara data klien dan hasil yang diperkirakan. Ini terjadi ketika auditor menghitung saldo yang diperkirakan untuk dibandingkan dengan saldo aktual. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi tentang besarnya saldo akun neraca atau akun laporan laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Misalnya, auditor dapat menghitung secara independen besarnya beban penyusutan aktiva tetap. Yang keempat yaitu
Auditor juga dapat membandingkan data klien dengan hasil yang diperkirakan berdasarkan data non-keuangan. Contohnya, auditor dapat membuat ekspektasi atas besarnya komisi penjualan dengan cara mengalihkan jumlah karyawan bagian penjualan dengan tarif komisi rata-rata. Selanjutnya, membandingkan data klien dengan data industri yang mana dapat membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan, tetapi kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Selanjutnya mengenai rasio keuangan yang umum digunakan oleh auditor. Nah, prosedur analitis yang dilakukan auditor selama tahap perencanaan maupun review akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit seringkali menggunakan rasio keuangan. Hal ini berguna untuk memahami peristiwa terkini dan posisi keuangan perusahaan. Pada pengujian prosedur analitis dapat menggunakan rasio-rasio tentang kondisi keuangan dan juga kinerja perusahaan. Rasio keuangan tersebut dapat diperoleh dari hasil perhitungan tahun ini dibandingkan dengan rasio keuangan tahun lalu. Untuk rasio yang pertama yaitu kemampuan membayar utang jangka pendek. Yang pertama terdiri dari rasio kas dengan rumus yaitu kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar, yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban pendeknya dengan kas yang tersedia dan juga surat berharga. Yang kedua yaitu rasio cepat dengan rumus kas ditambah sekuritas ditambah piutang usaha dibagi kewajiban lancar, yang mana untuk mengukur kemampuan usaha dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih mudah cair. Yang ketiga, rasio lancar dengan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar, yakni untuk menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup dengan aktiva yang mudah dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu yang relatif pendek. Pada umumnya, aktiva lancar terdiri dari kas, sekuritas, piutang usaha, dan juga persediaan. Sedangkan kewajiban lancar misalnya terdiri dari utang usaha, wesel bayar, dan lain sebagainya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua yaitu kemampuan mengkonversi aktiva lancar yang kurang liquid menjadi kas. Yang pertama, perputaran piutang usaha, yang rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang bruto, yakni untuk menghitung berapa besarnya nilai rata-rata piutang dari keseluruhan nilai penjualan. Semakin tinggi nilai dari perputaran piutang, maka itu artinya semakin baik. Yang kedua, jumlah hari penagihan piutang dengan rumus 360 hari dibagi perputaran piutang usaha, yang mana semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang, maka semakin baik manajemen piutang perusahaan. Yang ketiga, perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, yakni ukuran penting dari seberapa baik persediaan yang berhasil dijual oleh suatu perusahaan. Dengan begitu, bisa diketahui apakah penjualannya efektif atau tidak, dan juga bisa diketahui apakah biaya bisa dikendalikan atau tidak. Yang keempat yaitu jumlah hari penjualan bersih. Jumlah hari penjualan persediaan maksudnya, dengan rumus 360 hari dibagi perputaran persediaan, untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membeli, menjual, dan mengganti persediaan. Secara umum, rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan dikatakan bagus apabila mengalami penurunan jumlah hari. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang, yang terdiri dari pertama, rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus total kewajiban dibagi total ekuitas, yang mana
menunjukkan seberapa besar tingkat utang perusahaan terhadap modalnya. Semakin besar nilai rasio utang terhadap ekuitas ini, maka dapat diartikan bahwa sumber keuangan perusahaan akan semakin besar dibiayai oleh pemberi utang, bukan oleh sumber keuangannya sendiri. Tentu, hal ini merupakan pertanda buruk bagi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu times interest earned ratio atau laba operasi berbanding beban bunga, yang mana rumusnya adalah laba operasi dibagi beban bunga, yang mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Selanjutnya yaitu kemampuan menghasilkan laba yang terdiri dari pertama, laba per saham. Dengan rumus laba bersih dibagi rata-rata saham biasa yang beredar. Rasio keuangan ini untuk mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Yang kedua, margin laba kotor. Dengan rumus penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan bersih. Rasio ini rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Yang ketiga yaitu margin laba operasi. Dengan rumus laba operasi dibagi penjualan bersih, di mana untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan bersih perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang keempat yaitu pengembalian atas aktiva dengan rumus laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aktiva, yakni menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.